bukan merupakan ya refleksi atau kajian atau apapun teoritikal ya tentang hukum. Sementara tadi dikatakan juga filsafat hukum merupakan tataran teoritikal pada peringkat abstraksi yang paling tinggi, gitu ya. Ya, jadi filsafat hukum adalah tataran teoritikal, peringkat abstraksinya berada pada tataran yang tertinggi. Dan oleh karena itu, ia meresapi semua bentuk pengusahaan teoritikal dan pengusahaan hukum praktikal. Jadi karena dia letaknya di bawah, maka dia juga menjadi menjadi pemandu, menjadi sinar yang meresapi gitu ya kajian-kajian teoritik yang ada di bawahnya, pun juga bagi penguasaan-penguasaan yang secara praktis gitu ya. Nah, diteruskan oleh Pak Mawesen. Nah, terus teori hukum itu apa? Teori hukum itu adalah kegiatan memahami dan menguasai hukum secara intelektual dengan metode yang logik, sistematikal, rasional, kritikal, gitu ya. Jadi sekali lagi teori hukum adalah kegiatan untuk memahami hukum, memahami dan menguasai ya hukum secara intelektual dengan metode logik, sistematik, rasional dan kritikal. Dan ini berbeda dengan yang tadi kita katakan sebagai cara berpikir yang praktikal gitu ya. Kalau praktikal itu adalah kegiatan manusia berkenan dengan berlakunya hukum dalam realitas kehidupan yang sehari-hari itu. Ya, ini sudah pada tataran bagaimana penggunaan hukum secara praktis gitu ya, bukan pengembangan hukum secara teoritikal gitu ya. Tetapi sekali lagi kalau dilihat dari lapisan-lapisan ini, filsafat hukum itu posisinya menjadi sangat penting ketika dia menjadi pemandu sekaligus yang menyinari, yang meresapi kegiatan-kegiatan teoritikal yang ada di bawahnya, pun juga dalam aplikasi atau penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah konsep tentang lapisan-lapisan hukum dari Pak Mawisen, dan kemudian di situ tadi juga sedikit juga disinggung tentang sebetulnya apa sih teori hukum itu. Teori hukum katanya tidak lain adalah kegiatan memahami dan menguasai hukum secara intelektual dengan metode yang logis, sistematis, rasional, dan kritis. Nah, sampai di sini pun kita juga tidak bisa mengenali secara baik gitu ya batas antara domain atau wilayah itu, mana yang sudah masuk ke filsafat hukum dan mana yang masih pada level teori. Oke, sarjana yang lain pendapatnya seperti apa? Nah, saya juga mencoba untuk mencari penjelasan dari pendapatnya Satyapto Raharjo misalnya. Dikatakan oleh Satyapto Raharjo secara spesifik dia membincangkan tentang teori hukum itu. Tapi sebelumnya dia mengatakan bahwa dalam dunia ilmu, teori memiliki kedudukan yang penting. Ya, ilmu ini secara akademis dulu, bukan secara secara definisi tentang ilmu dulu, gitu sebelum kita membincangkan tentang teori hukum. Jadi kedudukan teori di dalam dunia ilmu menjadi sangat penting karena ilmu itu adalah penjelasan dengan cara mengorganisasi dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Hal-hal yang semula tercerai-berai gitu, yang kesannya jalan sendiri-sendiri gitu, disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu dengan yang lain. Gitu ya. Ini posisi teori di dalam ilmu. Jadi memberi penjelasan, how to explain gitu ya, bagaimana menjelaskan, memberi penjelasan, to explain gitu ya.
dengan cara mengorganisasi dan mensistematisasi masalah-masalah yang dulunya dipahami sebagai sesuatu yang tercerai-berai, yang jalan sendiri-sendiri, yang seolah-olah nggak ada kaitannya satu dengan yang lain, tetapi kemudian harus ditunjukkan kaitannya antara satu dan yang lain itu. Ya. Nah, dilihat dalam konteks hukum, gitu ya. Maka menurut Satyendra Harjo, masih menurut Profesor Satyendra Harjo, maka teori hukum itu merupakan kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif. Jadi teori hukum dengan demikian tidak dipahami sebagai usaha yang hanya mempelajari hukum positif. Tidak lagi sekedar dibicarakan tentang pasal, ayat, gitu ya. Yang itu masih di dalam domain pelajaran-pelajaran tentang hukum positif. Tetapi teori hukum itu sudah merupakan kelanjutan, gitu ya, kelanjutan dari pembelajaran hukum positif. Dikatakan oleh Prof. Cip, teori hukum tidak berhenti pada penjelasan tentang hukum positif, gitu ya. Hukum positif tentu saja hukum yang berlaku pada saat tertentu, gitu ya, beserta cabang kegiatan dan permasalahannya, tetapi menukik secara lebih dalam, gitu ya, kepada masalah yang dihadapi. Ia mengejar terus sampai pada hal-hal yang bersifat hakiki. Nah, ketika kita ketemu dengan terminologi hakiki, tentu saja bayangan kita juga sudah nyampe lagi pada level yang sudah filsafati, begitu ya. Makanya seringkali dikatakan antara filsafat dan teori itu seringkali berkelidan, gitu, yang tidak bisa begitu mudah dicari batas-batasnya, gitu ya. Jadi seringkali beririsan, gitu ya. Ya, tadi dikatakan teori hukum merupakan kelanjutan dari studi tentang hukum positif. Teori hukum tidak atau bukan ya sekedar bagaimana memahami dan menerapkan hukum positif, tetapi mencari penjelasan sesuatu di balik norma positif itu. Ya, something behind the norm, gitu ya. Bisa saja something behind the norm itu politik hukumnya yang kita cari, gitu ya. Ketika muncul pasal-pasal seperti itu, maka apa sih sesungguhnya yang ada di balik pasal-pasal itu? Bagaimana menjelaskan itu semua, gitu ya. Nah, penjelasan atau teorisasi tentang apa yang ada di balik norma positif sangat penting karena pada sebuah norma atau sebuah norma itu tidak muncul begitu saja, maktelpok gitu, tetapi ia syarat dengan tujuan atau kepentingan-kepentingan yang hendak dicapai. Gitu ya. Jadi rasa-rasanya hukum itu bukan sesuatu yang netral, gitu ya, tapi syarat dengan kepentingan-kepentingan. Nah, secara teoritis begitu, kalau Ibu Bapak menggunakan teori-teori kajian-kajian yang bersifat kritikal, gitu ya, maka kepentingan-kepentingan itu tidak lain ya kepentingan-kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan, baik memiliki kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi, gitu ya. Jadi memang kalau sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu dipahami sebagai satu undang-undang yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat rakyat, gitu. Buruh katakan ya tentu saja Ibu Bapak tidak bisa saja tidak menerima begitu saja, gitu ya, karena secara teori bahwa suatu norma yang ada di dalam undang-undang itu tidak muncul begitu saja, tetapi syarat dengan tujuan atau kepentingan yang dikehendaki. Ya syukur kalau kepentingan yang dikehendaki itu untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, gitu ya, syukur-syukur saja, gitu ya. Tetapi secara kritis kan kita bisa memahami, wah itu sesuatu yang yang utopis, gitu ya. Bahwa kepentingan di situ tidak lain ya kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan baik secara politik maupun ekonomi. Dan itu Ibu Bapak bisa
lakukan kajian-kajian seperti itu dengan menggunakan teori-teori hukum kritis misalnya nantinya ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi dalam konteks teori hukum dalam hal ini, maka yang dipelajari bukan normanya itu, tetapi justru apa sesungguhnya yang ada di balik norma itu, gitu ya. Karena sekali lagi sebuah norma di dalam satu pengaturan, di dalam satu rumusan hukum positif itu tidak muncul begitu saja, tetapi syarat dengan kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan tertentu. Dan sekali lagi tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan tertentu itu dalam pemahaman yang lebih kritis gitu, ya kepentingan-kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan, ya, baik kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik dan seterusnya itu, gitu ya. Nah, bagaimana dengan Pak Radbruch? Gustav Radbruch memberikan pengertian yang berbeda pula, tapi nadanya sih tetap sama gitu ya. Tugas teori hukum adalah membuat jelas, tentu saja ini menjelaskan sesuatu, menjelaskan hukum gitu ya. Tetapi yang dijelaskan adalah nilai-nilai yang ada di situ, berarti bukan normanya sendiri, tetapi behind itu, value yang ada di balik norma itu, oleh postulat-postulat hukum sampai pada landasan filosofisnya yang tertinggi gitu ya. Teori hukum mempermasalahkan antara lain mengapa hukum itu berlaku, ya, apa dasar kekuatan mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana seharusnya hukum itu dipahami, bagaimana hubungan individu dengan masyarakat, apa keadilan itu, bagaimana hukum yang adil itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ketika ranah yang hendak dikaji itu seperti ini, yang dipermasalahkan adalah seperti ini, tentu saja kita bisa merasakan bahwa itu sudah jauh dibandingkan ketika kita hanya memahami rumusan undang-undang, rumusan yang muncul di dalam norma dan ayat-ayat itu gitu ya. Yang dikaji bukan itunya gitu ya, tetapi justru what is behind the norm itu gitu ya. Nah, Bernard Eltanya gitu ya, Bernard Eltanya ini relatif orang muda begitu ya, yang mencoba gitu memilah, membagi begitu, walaupun ini sebetulnya juga tidak begitu bisa dipilah begitu saja. Cuman ketika Bernard Eltanya tuh menjelaskan bahwa teori hukum itu sebetulnya terikat oleh ruang dan waktu gitu ya. Bukunya teori hukum yang merah itu, bahwa sebetulnya teorisasi hukum itu membentang jauh dari masa lalu ke masa yang sekarang gitu ya. Dia mengatakan bahwa dari sekian fenomena-fenomena hukum yang ada itu, ketika hendak dijelaskan secara teoritis, maka yang salah satu yang bisa digunakan adalah bagaimana kita melihat hubungan antara manusia dan hukum. Ya. Jadi dia menggunakan sudut pandang, sudut pandang sajalah, sudut pandang atau kacamata begitu, ketika menjelaskan teori hukum itu dengan menggunakan menggunakan indikator gitu, hubungan antara manusia dan hukum. Mana yang lebih berat? Kayak bandul gitu loh, kayak bandul, kayak jam gitu loh. Ke kanan apa ke kiri? Bandulnya ke arah mana gitu ya. Teorisasi hukum yang hanya menitik baratkan pada segi-segi peraturan, ya, yang tadi dikatakan yang memahami sekedar sampai pada norma, asas, tetapi tetap bersikutat pada peraturan, bukan pada aspek manusianya, gitu ya. Maka yang dihasilkan adalah kajian-kajian yang bersifat normatif, legalistik, dan positivistik itu, gitu ya. Nah ini tentu saja saya sudah agak melompat gitu tadi sebetulnya ya, ketika
Ibu Bapak saya ajak untuk memahami apa sih sebetulnya teori hukum itu dan pada lapisan mana sebetulnya teori hukum itu ada dan bagaimana penjelasannya. Baik menurut si Mauwisen gitu ya, Satyepto Raharjo, kemudian si Radbruch gitu ya. Nah, Bernard Eltanya memberikan penjelasan masih dalam konteks teori hukum itu secara lain ketika dia mengamati bahwa sebetulnya teori hukum atau perkembangan-perkembangan pemikiran hukum yang membentang sejak zaman dulu sampai sekarang itu kalau kemudian kita pilah begitu dengan menggunakan manusia dan hukum sebagai titik pandangnya gitu ya, maka dikatakan oleh Bernard bahwa teorisasi hukum, katakanlah ya, pemikiran-pemikiran hukum yang hanya menitik beratkan pada segi-segi peraturan, ya, akan menghasilkan kajian yang bersifat normatif, legalistik, dan positivistik. Ya, muncul kemudian kalau ibu bapak membuka buku-buku lama gitu ya, akan muncul di situ aliran-aliran legisme, analytical jurisprudence, rein rechler, recht dogmatik, dan sebagainya itu. Yang itu satu kubu gitu ya, kubu yang hanya menitik beratkan pengkajian atau teorisasi hukum itu menitik beratkan pada aspek-aspek normatifnya. Ya. Nah, satu sisi yang sebelahnya gitu ya, teorisasi hukum yang menitik beratkan pada sisi manusia, ya sekarang tadi kan yang menitik beratkan pada sisi peraturannya, sekarang yang manusianya. Maka akan menghasilkan aliran-aliran hukum yang syarat dengan nilai-nilai sosial kemanusiaan. Hukum tidak hanya dipahami sekedar bangun peraturan yang logis sistematis tentu saja ya, tetapi juga syarat dengan muatan nilai-nilai yang dibalik peraturan beserta roh, semangat, konteks, relevansi, dan tujuan yang hendak dicapai. Dan ini memunculkan paham-paham begitu ya, yang disebut dengan Freire-Rechler, itu aliran hukum bebas, sociological jurisprudence, hukum responsifnya si Nonet-Zelnick, hukum progresifnya Satyepto Raharjo, dan seterusnya itu yang dia mencoba mencari penjelasan ya, tidak berhenti pada norma dan apa-apa yang aspek-aspek normatif yang ada di balik norma itu, tetapi jauh lebih daripada itu. Dia sudah tidak lagi memahami hukum dalam teks saja gitu ya, tetapi sudah ke dalam konteks gitu ya. Dan yang dipelajari bukan hanya sekedar sistematika logika, konsistensi ya, rasionalitas, apalagi konsistensi antara pasal yang satu dengan yang lain dan seterusnya itu, tetapi sudah mencoba menukik ke arah yang lebih dalam daripada itu, yang meliputi pada roh apa yang dibalik, yang dibawa oleh undang-undang itu, semangatnya, konteksnya, relevansinya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu penjelasan secara singkat tentang lapisan-lapisan teori hukum dan juga tentu saja pengertian yang kita bisa dapatkan apa sih sesungguhnya teori hukum itu dan bagaimana sebetulnya karakter teori hukum itu muncul di dalam pembincangan yang seringkali kubunya dibagi menjadi dua besar gitu ya, antara yang normatif dengan yang recht dogmatik itu dengan yang sociological gitu ya, antara yang analytical jurisprudence dengan sociological jurisprudence gitu ya, antara yang positivistik legalistik dengan yang aliran hukum bebas dan seterusnya. Dan saya yakin Ibu Bapak sudah memiliki bekal yang sangat cukup, karena waktu di S1 dan S2 pun juga sudah diminta untuk bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana perkembangan pemikiran tentang hukum itu
dari dulu dan sekarang. Nanti kita sekedar mengingatkan kembali ada di bagian yang belakang gitu ya. Nah, saya kira saya tidak perlu juga secara detail gitu ya menjelaskan tentang perbincangan kita yang kedua itu untuk mencari hubungan antara konsep, teori, paradigma dan metode kajiannya gitu ya. Karena ini sebetulnya ini bisa lebih dimudahkan dengan skema begitu gitu ya. Dan dengan skema ini barangkali Ibu Bapak yang belum memahami dengan baik tentang apa sih ada beberapa konsep gitu ya. Konsep itu kemudian bergantung pada paradigma yang dianut dan itu kemudian menghasilkan teori-teori dan itu juga menjadi petanda untuk kemudian pendekatan dan metode-metode kajiannya yang satu dengan yang lain berbeda gitu ya. Oke, sebelum ke yang ini gitu ya, barangkali di awal tadi ada sesuatu yang kita bisa diskusikan. Monggo Pak, Ibu. Ada yang bisa kita diskusikan gitu ya. Oke, kalau tidak kita lanjutkan dulu aja ya. Ya, kita bicarakan pada pokok bahasan berikutnya kita mencoba untuk lebih mendalami bagaimana hukum itu ketika dilihat dia sebagai konsep kemudian melahirkan teori dan itu bergantung pada sudut pandang atau paradigma yang ada dan menghasilkan metode-metode kajian yang seperti apa. Sekali lagi mudah-mudahan minggu depan saya bisa memberikan wong itu sebetulnya saya juga mengutip dari pendapatnya Siddhartha saja ya, tetapi agak-agak lebih memudahkan ketika kita bisa memilah begitu konsep-konsep tentang hukum dan kemudian paradigma yang muncul dan kemudian metode-metode kajiannya gitu ya. Nah, secara ini namanya ya, secara panjang lebar sesungguhnya tulisan yang ada pada bagian ini saya ambil dari tulisan-tulisannya Profesor Supandjo sebetulnya ya. Oke, dari awal kita sudah menyatakan dan mengintroduksi gitu ya bahwa sebetulnya hukum itu adalah konsep saja gitu ya, dan tidak ada konsep yang tunggal tentang apa yang disebut hukum itu gitu ya. Minimal kemarin kita sudah bisa mengidentifikasi dan mengenali 5 lah paling tidak gitu ya, 5 paling tidak, dan tentu saja Ibu Bapak masih memiliki keleluasaan untuk bisa memberikan konsep tersendiri tentang apa itu hukum. Nah, jika konsep itu adalah suatu batu penyusun sebuah teori, itu katakanlah Pak Tanjo mengatakan begitu, ya, bahwa konsep itu adalah batu penyusun sebuah teori, konsep as the building blocks of theory, maka tiadanya kesamaan konsep tentang hukum, ya, maka konsekuensinya tentu saja tidak ada teori yang tunggal tentang apa itu hukum, gitu ya. Teorinya juga bisa beragam-ragam, beraneka-aneka gitu ya. It's depend on bagaimana hukum itu dikonsepkan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita mengatakan ya terserah saja lah kalau ada yang mengatakan bahwa hukum itu adalah sui generis gitu ya, oke saja lah, monggo-monggo saja. Seperti Pak Philippus dan Hajar dan seterusnya dan kawan-kawannya itu gitu ya. Oke, nah Pak Tanjo tentu saja juga mempunyai kebebasan untuk memberikan argumentasinya bahwa hukum itu bukan hanya konsep yang tunggal gitu ya. Hukum itu bukan hanya semata-mata apa yang dipahami sebagai norma positif yang ada di dalam peraturan itu. Tapi hukum itu juga bisa muncul sebagai institusi sosial,
Hukum itu bisa muncul sebagai perilaku masyarakat sehari-hari. Hukum itu bisa berwujud asas-asas moral dan keadilan. Hukum itu juga bisa muncul pada putusan-putusan pengadilan, seperti lazimnya tradisi-tradisi yang ada di Amerika itu, gitu ya. Nah, ketika hukum bisa diberikan konsep yang beragam-ragam itu, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa maka memang tidak ada teori yang tunggal tentang apa itu hukum, atau teori yang tunggal yang bisa digunakan untuk menjelaskan tentang hukum. Karena konsepnya berbeda, maka konsekuensinya teorinya berbeda yang akan dipakai untuk menjelaskan itu. Nah, ya, saya kira sudah tidak perlulah ini konsep itu apa, gitu tidak perlulah. Yang jelas bahwa konsep itu adalah apa yang ada di alam imajinatif saja, ya. Oke, kita lanjut aja lah. Nggak usah ini. Ya, ini penekanan saja gitu. Ya, hukum itu adalah multi konsep. Hukum adalah multi konsep. Dan oleh karena itu tidak ada konsep yang tunggal tentang apa itu hukum. Sebagai suatu konsep, hukum bergantung pada pemaknaan sekelompok masyarakat yang terikat oleh ruang dan waktu, gitu ya. Barangkali ini menjadi catatan penting, gitu ya. Ya, it depend oleh pemaknaan sekelompok masyarakat tertentu, ya, katakanlah masyarakat akademis tertentu, gitu ya. Yang itu pun juga tidak selamanya langgeng, gitu ya. Oleh karena itu, kenapa kemudian mengatakan ada paradigm shift, gitu ya, atau Mas Kuhn mengatakan ada shifting paradigm, ada paradigm shift, bahwa paradigma itu senantiasa berubah, berkembang dari waktu ke waktu, gitu ya, dan itu sah-sah saja, gitu ya, tergantung pemaknaan sekelompok masyarakat tertentu, dan itu terikat oleh ruang dan waktu tertentu, gitu ya. Nah, kalau kemudian kita bisa mengidentifikasi, gitu ya, dari perjalanan pemikiran tentang hukum yang menghasilkan konsep-konsep tentang hukum itu dari sejak zaman Yunani, Romawi dulu, dan saya yakin Ibu Bapak sudah sangat mengenali ini, ya, abad pertengahan hingga abad 20, katakan sekarang sudah 21, ya abad 21 ya. Maka kita bisa mengidentifikasi saja, kasar saja ini, tentang konsep-konsep hukum yang pernah ada. Ya, zaman klasik didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang sifatnya moral, gitu, berbasis moral, etika, keadilan, hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Ya, ada filsuf Ionia, ada Sokrates, ada Plato, ada Aristoteles, gitu ya. Ya, coba kita coba lah ya, secara garis besar apa yang dikatakan. Hukum itu adalah tatanan kekuatan. Ya. Homo homini lupus itu loh ya, itu loh ya. Hukum itu adalah tatanan logos, gitu ya. Kemudian hukum itu adalah tatanan kebajikan. Hukum itu adalah tatanan keadilan menurut Plato. Hukum itu adalah tataran sosial etis dan seterusnya itu ya. Nah, ini abad-abad klasik. Abad-abad pertengahan karena sudah didominasi oleh pemikiran-pemikiran agama, ya, gereja waktu itu yang dominan, gitu ya, maka muncul pikiran-pikiran seperti apa yang dikemukakan oleh Agustinus, kemudian Aquinas, gitu ya. Hukum itu tidak lain adalah tataran hidup damai, katanya si Agustinus. Thomas Aquinas ya mengatakan lain lagi. Hukum itu adalah tatanan ilahi, gitu ya. Ya, ini adalah masuk ke dalam apa yang disebut sebagai konsep-konsep hukum yang lahir dari awal sangat zaman-zaman klasik lah, bukan awal, zaman-zaman klasik, gitu ya. Dan ketika zaman Renaissance, gitu ya, ini sudah mulai masuk ke awal-awal adanya pergeseran yang cukup dominan dari cara berpikir
bahwa hukum itu adalah asas-asas moral dan keadilan itu menjadi sesuatu yang lebih positif gitu loh ya, yang lebih positif. Oke. Misalnya muncul pendapat dari Bodin misalnya, hukum itu tidak lain adalah perintah penguasa yang berdaulat. Ya, barangkali tafsirnya adalah ya nggak perlu baik, nggak perlu adil, gitu ya pemahamannya. Kita tidak membicarakan soal baik, soal buruk, soal adil, tidak adil, tetapi sepanjang itu merupakan perintah penguasa, ya itu adalah hukum, gitu ya. Hukum itu adalah tatanan keamanan, teorinya si Hobbes. Nah, kemudian hukum itu adalah kesadaran sosial, ini Grotius. Nah, ini zaman-zaman berikutnya, gitu ya. Ya, hukum kodrat, Montesquieu juga masih ada di situ. Ya, hukum itu terkait dengan lingkungan fisik. Hukum itu adalah kehendak etis, gitu ya. Hukum itu kaidah menggapai simpati. Hukum itu penyokong kebahagiaan dari Bentham yang terkenal dengan utilitarianisme itu, gitu ya. Nah, muncul kemudian awal-awal abad ke-19 sebelum memasuki 20 gitu ya. Ya, di situ ada banyak pemikiran tentang hukum. Hukum itu adalah kepentingan orang yang berpunya, teorinya si Marx gitu ya. Kemudian hukum itu adalah kehendak rakyat. Bapak tentu saja masih ingat dengan Karl von Savigny ya. Yang Volksgeist itu gitu ya. Hukum itu adalah fusi kepentingan-kepentingan dari Hering. Dan seterusnya lah ya. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu, tetapi ini kita sudah masuk ke apa yang sudah ke aliran-aliran yang awal-awal munculnya gagasan atau pemikiran hukum yang positivistik itu ya. Ini awal-awalnya sudah mulai nampak ini. Nah, abad 20 kita juga bisa mengenali beberapa pemikiran dari mazhab-mazhab neo-Kantinian, neo-positivism, realisme hukum, neo-Marxis, eksistensialisme, dan hukum alam di abad ke-20 ya. Saya tidak usah menjelaskan lagi yang begini. Saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya pemikiran-pemikiran hukum itu berkembang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa yang membentang dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Dan sekali lagi dari pemikiran-pemikiran ini kita juga bisa mengidentifikasi bahwa sebetulnya hukum itu adalah konsep yang tidak ada konsep yang tunggal tentang apa hukum itu. It's depend on bagaimana orang itu melihat, memandang, gitu ya. Yang tentu saja itu juga menghasilkan teori-teori hukum yang beragam-ragam pula, gitu ya. Ya, ini yang abad-abad yang sudah terakhir ini ya. Ya, hukum itu melayani manusia, bukan melayani diri sendiri. Ya, hukum responsifnya Sinonet, Satyapatra Harjo, mengintroduksi tentang hukum progresif dan seterusnya ya. Jadi saya kira kita harus bisa lebih bijak begitu ketika kita memahami hukum secara lebih baik begitu ya. Hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang bisa beragam-ragam, depend on atau pada sudut pandang mana yang kita pakai atau yang dipakai gitu ya. Konsekuensi logisnya tentu saja akan bisa menghasilkan teori-teori hukum yang berbeda-beda pula gitu ya. Nah, ini juga masih berkutat sekitar itu gitu ya. Tadi dikatakan bahwa hukum itu adalah konsep saja dan tidak ada konsep yang tunggal tentang apa itu hukum. Ada kaitan erat antara konsep hukum ya,
dengan teori hukum dan paradigma yang mendasari. Ya. Nah, apa paradigma itu? Wah, siki wis penjelasannya ya, terpaksa kita pakai bukunya si siapa? Thomas Kuhn gitu ya. Thomas Kuhn gitu ya. Nah, ini, ya, oke. Ini sekedar mengulangi lagi saja. Teori hukum itu hakikatnya adalah upaya untuk menjelaskan, to explain hukum sebagai sebuah fenomena. Bagaimana hukum tidak dijelaskan akan sangat bergantung pada paradigma apa yang mendasari. Nah, apa itu paradigma dan bagaimana ia tidak digunakan untuk menjelaskan hukum? Wah, ini sebetulnya menarik gitu ya. Nanti agak kaitan antara paradigm shift di dalam ilmu pengetahuan dan paradigm shift di dalam ilmu hukum itu sendiri sebetulnya ya. Barangkali ini terlalu kecil gini ya, kita besarin bisa enggak ya? Nah, ini ya. Oke, paradigma. Saya kira Ibu Bapak sudah sangat paham tentang inilah ya. Tapi tidak ada salahnya, tidak ada jeleknya kita mencoba mengingat kembali begitu ya. Paradigma atau tulisannya seperti itu, ya. Paradigma itu dari bahasa Yunani atau word view ketika orang Inggris bilang atau belief gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa saja diterjemahkan sebagai pola atau model berpikir gitu. Ya, paradigma itu merupakan pola berpikir yang mensyaratati pemahaman interpretatif seseorang, ya, bisa individu atau sekelompok pada seluruh gugus pengetahuan beserta teori-teori yang dikuasai dengan keyakinan sebagai teori yang benar sebenar-benarnya. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi paradigma itu adalah pola berpikir yang mensyaratati pemahaman interpretatif seorang, ini bisa individu, bisa juga sekelompok orang, pada seluruh gugus pengetahuan beserta teori-teori yang dikuasai dengan keyakinan bahwa teori itu adalah yang benar dan sebenar-benarnya benar. Gitu ya. Nah, atas dasar paradigma yang berbeda, maka terhadap objek yang sama akan menghasilkan pandangan yang berbeda pula. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan Pak Kuhn, ya, Thomas Kuhn? Mudah-mudahan Ibu Bapak suka lah membaca buku-buku seperti itu. Pas judulnya saya sudah agak lupa lah, ya, structure saya lupa lah. Ya. Nah, Thomas Kuhn mengatakan bahwa paradigma itu sesungguhnya merupakan produk pergeseran pola pikir manusia. Paradigma bukan hanya mensyaratkan pola pikir yang berbeda, akan tetapi juga adanya potensi, adanya proses konflik antara pola berpikir, ya, antara berbagai pola berpikir yang melahirkan apa yang disebut dengan paradigm shift, gitu ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa paradigma itu juga merupakan kesepakatan atau kepemahaman satu kelompok orang gitu, atau individu atau kelompok orang tertentu itu tidak bersifat tetap gitu ya. Dia berbeda-beda, bisa berkembang, berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Ya. Dan oleh Pak Kuhn itu disebut sebagai dengan paradigm shift gitu, pergeseran paradigma gitu ya. Nah, Pak Kuhn sebetulnya menggunakan ini lebih kepada menjelaskan perkembangan paradigmatik pada ilmu pengetahuan sebetulnya ya. Paradigma ilmu pengetahuan. Ya. The structure of scientific revolution begitu kalau saya tidak keliru bukunya ya. Nah, di situ dijelaskan secara panjang lebar bagaimana sebetulnya ilmu pengetahuan itu berkembang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman-zaman awal katakanlah klasik, zaman-zaman pertengahan, modern, sampai dengan zaman-zaman sekarang yang sekali lagi bergeser dari waktu ke waktu, gitu ya, bergeser dari waktu ke waktu. Di situ ada proses-proses konflik yang kemudian memunculkan paradigma baru,
muncul lagi konflik-konflik di situ, memunculkan lagi paradigma-paradigma baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, yang menarik Ibu Bapak sebetulnya bagaimana perkembangan pemikiran di dalam ilmu pengetahuan itu kemudian dipakai untuk menjelaskan perkembangan pemikiran di dalam hukum, gitu ya. Jadi kalau si Thomas Kuhn itu menggunakan ancangan paradigmatik itu untuk menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, maka bagaimana sebetulnya dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri, gitu ya. Ya, sekali lagi kita akan sampai pada perdebatan yang tidak habis-habisnya, gitu ya. Apa itu ilmu? Apa itu ilmu hukum? Apakah ilmu hukum itu adalah ilmu? Kalau ya ciri-cirinya seperti apa? Wes macam-macam itu, gitu ya. Ilmu hukum itu masuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu itu ataukah ilmu yang mempunyai karakter tersendiri yang sui generis itu, gitu ya. Wah, perdebatannya jadi nggak selesai-selesai itu. Ibu Bapak tentu saja bisa menulis sendiri tentang itu, mengkaji sendiri tentang itu. Ya, perdebatannya memang sangat panjang, gitu ya. Oke. Nah, saya masih mengutip dari apa yang sudah dikemukakan oleh Profesor Sutadyo Wigno Subroto, gitu ya, bahwa ada 3 paradigma besar yang mempengaruhi perkembangan ilmu hukum, gitu ya. Nah, ini sudah menukik menggunakan paradigma ilmu pengetahuan tadi untuk kemudian kita pakai untuk menjelaskan bagaimana sih paradigma-paradigma yang ada yang besar-besar itu, kemudian paradigma besar itu maksud saya bisa dipakai untuk menjelaskan dan ternyata itu juga mempengaruhi perkembangan di dalam ilmu hukum. Yang pertama adalah paradigma moral atau the ideal law, gitu, atau menghasilkan yang God's law itu. Kemudian yang kedua adalah paradigma rasional yang menghasilkan rational law, dan yang ketiga adalah paradigma scientism yang menghasilkan the scientific law atau disebut juga the empirical law, gitu ya. Nah, ya, sebetulnya sih catatannya begini. Ada yang hanya membagi dalam 2 besar saja paradigma di dalam ilmu hukum itu, yaitu paradigma moral yang teologik itu dan paradigma yang rasional, gitu ya. Sementara paradigma yang rasional ini dibagi menjadi 2, yaitu yang rasional positivistik legalistik itu dan rasional yang scientific, ya. Nah, monggo Ibu Bapak mau gunakan yang mana? Dibagi 2 juga nggak apa-apa. Yang satu adalah paradigma moral dan yang satu adalah paradigma rasional. Dan yang rasional itu masih bisa dibagi menjadi 2, yaitu yang rasional positivistik legalistik dan yang rasional scientific, gitu ya. Oke, penjelasannya sekarang minggu depan ya. Minggu depan aja lah ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini Bu Bapak, mudah-mudahan nanti di kelas ini ada gitu, saya tidak tahu. Ada berapa orang ya Bu? Pak, ada berapa mahasiswa gitu? 12, Bapak. 12. 12, oke lah. 12 itu kalau dibagi 3 itu jadi berapa? 4. Atau gini, oke, kita bagi menjadi 4, menjadi 3 kelompok besar. Siapa yang mau menulis silahkan saja lah. Ya, saya hanya ingin nanti di akhir tengah semester itu Ibu Bapak sudah menghasilkan tulisan gitu yang bisa menjelaskan dengan baik begitu, dan nanti barangkali kita bisa presentasikan gitu ya. Ibu Bapak mempresentasikan gitu ya. Nanti saya atau ketua kelas lah nanti yang akan menuliskan begitu, siapa dalam kelompok apa gitu ya. Nggak boleh semuanya mengambil hanya satu perkembangan pemikiran saja, tidak. Karena sekali lagi perkembangan pemikirannya kalau kita ikuti secara tadi kita katakan itu bahwa ada paradigma moral dan ada paradigma rasional. Ya, paradigma rasional itu dibagi menjadi 2, yang
rasional positivistik legalistik yang seringkali kita katakan sebagai aliran-aliran yang positivistik itu, dan kemudian yang kedua rasional yang saintifik yang kita lebih kenali sebagai pendekatan-pendekatan yang empirik itu, yang sosiologik itu, gitu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti ada 4 orang, ada 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang begitu ya, yang masing-masing orang silakan saja mau mengambil pikiran-pikirannya siapa. Kalau paradigma moral misalnya mau diambil, Ibu Bapak bisa menggunakan pendapat-pendapatnya si Aristoteles, yang satunya Plato atau yang satunya Agustinus atau siapapun itu oke lah ya. Mana yang Ibu Bapak sekiranya menarik dan pikiran-pikiran mereka-mereka itu relevan dengan konteks kekinian gitu ya. Yang Ibu Bapak bisa menjelaskan gitu fenomena-fenomena hukum yang ada sekarang itu dianalisis dan dijelaskan dalam konteks pikiran-pikiran para pemikir-pemikir hukum itu gitu ya. Nah, Pak Alfon nanti barangkali saya bisa minta tolong begitu ya, ada 3 kelompok besar yang nanti masing-masing akan mempresentasikan sesuai dengan pilihan, ya katakanlah bisa kita bagi menjadi kelompok paradigma moral, yang kedua kelompok paradigma rasional, dan yang ketiga adalah kelompok paradigma saintifik, saintisme, yang itu merupakan yang merupakan pencerminan dari perkembangan-perkembangan di dalam pemikiran tentang hukum, gitu ya. Tadi di awal kan saya sudah sedikit banyak lah ya, yang ini tadi kan sebetulnya menggambarkan pemikiran-pemikiran itu dari mulai yang klasik, pertengahan, itu sampai ke abad 20 dan sekarang mungkin jauh lebih baru gitu ya, abad-abad 21 gitu ya. Nggak usah banyak-banyak lah ya, 5-10 lembar barangkali cukup. Yang penting jelas pikiran-pikirannya seperti apa, tokoh-tokoh itu, barangkali juga latar belakang pemikirannya muncul seperti apa, dan apakah pikiran-pikiran itu memiliki relevansi untuk kemudian ketika dilihat dalam konteks kekinian, gitu ya. Dan apa yang Ibu Bapak bisa lakukan analisisnya dan kemudian kesimpulannya seperti apa. Itu saja sih sebetulnya ya. Oke, barangkali kita bisa sampai di sini dulu sebelum mungkin minggu depan kita akan lebih bisa menjelaskan ini secara lebih detail, dan senyampak dengan itu Ibu Bapak tidak perlu menulis hari-hari ini, tapi kalaupun mau hari-hari ini ya boleh-boleh saja. Tetapi maksud saya kita pending dulu sampai minggu depan kita bisa menyelesaikan kajian-kajian ini, kemudian Ibu Bapak mulai menulis dan mulai minggu depannya bisa dipresentasikan satu persatu secara singkat gitu sajalah. 10-15 menit, kemudian kita diskusikan secara ringkas begitu ya, bergiliran satu dengan yang lain, dan kemudian pada UTS ya, sesi UTS kita sudah tidak lagi perlu ada ujian tertulis gitu ya. Saya kira itu sudah cukup untuk bisa dipakai sebagai bahan evaluasi penguasaan Ibu Bapak terhadap teori hukum itu seperti apa gitu ya. Dan saya sebagai dosennya tentu saja mempunyai otoritas dan kewenangan untuk melakukan penilaian itu, dan setelah itu di semester berikutnya Ibu Bapak akan ketemu Pak Profesor Rahmat Safaat yang tentu saja akan menjelaskan urutan-urutan berikutnya gitu ya, dari pokok-pokok bahasan yang sudah disepakati gitu ya. Tentu saja beliau juga mempunyai cara tersendiri bagaimana tugas-tugas yang akan diberikan kepada Ibu Bapak sebagai bahan untuk melakukan evaluasi akhir semester. Nah, setengah semester dengan akhir semester nanti digabungkan begitu untuk kemudian muncul nilai Ibu Bapak.
Mudah-mudahan bisa dipahami dan monggo sekarang kita diskusikan. Silakan Bu, Pak. Mohon izin Pak Bambang. Yuk. Silakan Mbak. Ini tadi saya mendapatkan banyak hal kaitannya dengan paradigma, konsep, serta teori Pak. Saya pernah waktu itu diskusi dengan Prof. Mukti berkaitan dengan tesis saya. Saya tidak menemukan yang namanya teori untuk menyelesaikan persoalan yang sedang saya bahas itu. Lalu beliaunya sempat punya statement begini, sama tidak perlu menggunakan teori, cukup menggunakan konsep saja. Itu saya pegang. Habis itu saya juga pernah diskusi dengan dosen yang lain, itu mengatakan begini, jadi teori itu nggak wajib dipakai kalau memang ada konsep. Lalu sekarang pertanyaannya begini Pak. Kalau bedanya konsep karo teori kan menurut ya? Jadi maksud saya begini, itu kan ada 3 tingkatan itu, ada paradigma, konsep, dan teori. Pertanyaan saya begini, kapan saatnya kita menggunakan teori, lalu dalam hal apa kita bisa menggunakan teori? Karena dilihat dari lapisan-lapisan itu kan memiliki karakter yang berbeda gitu Pak. Terima kasih, itu saja dari saya. Oke, tentu saja kita bisa kembali pada apa sih teori itu gitu ya. Teori itu tidak lain adalah upaya untuk menjelaskan sesuatu fenomena. How to explain phenomenon, itu kan teori gitu ya. Nah, ketika teori itu digunakan sebagai upaya untuk menjelaskan tentang sesuatu dan sesuatu itu dikonsepkan, ya, sesuatu fenomena itu kan dikonsepkan dulu. Jadi hukum itu binatang apa toh? Kewan apa toh yang hukum itu jemblem tah, mogosari kah? Apa soto, apa-apa gitu kan ya. Nah, konsep itu sekali lagi konsep itu kan sesuatu yang abstrak saja Bu, apa yang ada di imajinasi kita. Ya bisa saja sih kita konkretkan, bisa saja. Hukum apa gitu. Ketika kita ngomong hukum itu kan sesuatu yang abstrak gitu ya. Blue sky, konsep yang umum lah, yang abstrak gitu ya. Karena dia ada di alam imajinatif. Kita konkretkan bisa enggak? Ya bisa saja gitu. Hukum positif, nah, kita bisa bilang hukum positif tentu saja jauh lebih sempit kita konsepsikan dibandingkan dengan hukum saja. Hukum positif di mana? Hukum positif di Indonesia, jauh lebih konkret lagi gitu kan. Hukum di Indonesia, hukum positif di Indonesia itu kan macam-macam. Ya. Hukum pidana misalnya. Pidana apa? Macam-macam sehingga pada ujungnya kita akan menemukan sesuatu yang konkret itu. Gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang begini, ketika konsep itu sudah bisa kita temukan, tidak hanya yang berbilang abstrak itu, tetapi juga kita bisa turunkan menjadi yang konkret. Ya. Maka pertanyaannya kemudian bagaimana kita menjelaskan semua itu, gitu kan? Bagaimana kita menjelaskan itu? Nah, ketika penjelasan itu adalah how to explain the phenomenon, tentu saja kita akan bisa mengikuti atau menarik kembali dengan apa yang sudah kita konsepsikan tentang hukum itu tadi, gitu ya. Mau hukum yang abstrak, yang semi konkret, yang lebih konkret, atau seperti apa? Rasa-rasanya kok memang berbeda antara teori, konsep dengan teori, karena konsep itu adalah deskripsi tentang sesuatu saja. Tapi kalau sudah teori itu kan how to explain apa fenomena yang kita pahami itu toh. Jadi rasa-rasanya selain kita bisa mengatakan bahwa antara konsep dengan teori itu berbeda, kalau sudah ketemu konsep nggak usah pakai teori, saya kira kok menurut saya kok tidak tepat ya. Karena teori itu pada dasarnya adalah menjelaskan konsep. Apakah dengan konsep saja kita sudah bisa menjelaskan sesuatu? Ya monggo saja dipikir. Nah, pertanyaannya begitu. Apakah dengan konsep itu kita sudah bisa to explain sesuatu ketika konsep itu hanya menjelaskan sebuah fenomena? Gimana Bu? Ya, ini saya masih mengalami kebingungan pada saat kapan saya harus menggunakan konsep dan teori itu, Pak. Karena kadang-kadang dalam sebuah kajian atau penelitian itu kita nggak menemukan teori tentang persoalan itu, sehingga kita hanya cukup menemukan konsep. Sehingga mau nggak mau kan kita menggunakan konsep sebagai bisa analisisnya. Apa begitu ya, Pak? Kalau saya kok tidak ya, konsep ya tinggal konsep lah ya. Konsep itu konsep. Konsep itu kan sesuatu yang kita maknai atas sesuatu gitu ya. Ya. Kadang misalnya apa? Kita memberikan konsep tentang spidol misalnya alat tulis gitu.
spidol alat tulis. Ya kita mendeskripsikan saja spidol apa, spidol itu apa gitu kan ya. Ada yang berwarna biru, berwarna merah, berwarna hijau, ada yang isinya tinta permanen, ada yang tidak, hanya itu saja. Tetapi kan eksplanasi teorinya kan tidak hanya sekedar mendeskripsikan tentang itu saja, tetapi sudah menjelaskan tentang misalnya cara menggunakan spidol yang baik dan benar misalnya, mungkin ono teori ini, itu ada teorinya. Teori-teori penggunaan spidol yang baik dan benar itu seperti apa, tetapi bukan spidol itu sendiri gitu ya. Nah, hukum rasa-rasanya juga begitu ya. Kita bisa mengkonsepsikan tentang hukum. Dari mulai yang abstrak sampai yang konkret itu tadi. Tetapi itu kan tidak bisa menjelaskan terhadap dirinya sendiri, wong itu hanya deskripsi saja kok. Bagaimana kita menjelaskan teori-teori tentang tentang hukum positif misalnya, dari mulai cara pembuatannya, gitu, cara berlakunya, substansinya, sumber-sumbernya, barangkali itu ada teori-teori yang bisa kita pakai untuk menjelaskan itu. Tidak cukup berhenti pada deskripsi tentang sesuatu saja. Saya begitu ya. Barangkali Ibu punya pendapat yang berbeda, atau barangkali oke lah kita share ke teman-teman gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang bisa menjelaskan secara lebih baik. Oke, silahkan. Pertama, apa beda antara teori dengan konsep dengan teori? Ketika tadi dikatakan bahwa konsep itu hukum itu adalah konsep saja sebetulnya gitu ya, dan konsep itu kan ada apa yang ada di alam imajinatif kita saja gitu ya, untuk memberikan pengertian dalam tanda petik atas sesuatu gitu ya. Nah, pemberian makna tentang sesuatu, memberikan pengertian tentang sesuatu yang ada di alam pikiran kita yang bersifat abstrak itu tadi ya, it's depend, bergantung pada paradigma apa yang kita gunakan gitu ya. Dan konsekuensinya ketika paradigmanya berbeda, menghasilkan konsep tentang sesuatu, katakanlah hukum itu berbeda, konsekuensi logisnya katanya Pak Tanja, ya teorinya masih beda-beda gitu ya. Nah, pertanyaannya Ibu tadi kan begini, saya tidak bisa menemukan teori untuk bisa menjelaskan konsep itu, ya terpaksa saya menggunakan konsep itu sendiri sebagai penjelasan kan gitu tuh Ibu. Gitu. Iya Pak, begitu maksud saya. Oke, yang lain teman-teman barangkali bisa membantu kebutuhan menjelaskan yang lebih baik barangkali ya. Oke, monggo. Halo. Kita hanya kuliah berdua apa ya, Bu? yang lain mana nih? Iya, Pak Bambang. Saya bukan membantu menjelaskan, tapi malah mau bertanya lagi. Ini Pak Bambang, kalau saya kan nggak ngerti disertasi, dan dulu S2-nya juga nggak ngomongin teori, filsafat, hukum, dan sebagainya. Jadi sekarang saya mencoba itu mengerti sebenarnya posisi teori dan filsafat hukum dalam disertasi kita itu bagaimana, mulai posisi, fungsinya, hubungannya, dan sebagainya. Karena kalau saya lihat ketika kita bicara teori juga itu kan terjadi perbedaan pandangan, perbedaan teori lah gitu. Jadi ada berbagai macam teori dan bisa jadi satu dengan yang lainnya ada yang saling bertentangan dan sebagainya. Nah, definisi teori, tentang definisi teori maksudnya, bukan tentang teori-teori dalam menjelaskan sesuatu gitu. Teorinya, jadi ketika ngomongin hukum ada yang ngomong seperti ini, ada yang ngomong seperti itu, dan bisa jadi di antara itu kan saling bertolak belakang. Ya. Nah, ketika kita kaitkan dengan disertasi kita itu, apakah hanya tadi sepintas dari penjelasan Bu Jundi tadi, apakah hanya untuk mendukung argumentasi kita yang ada di disertasi, atau dia berfungsi lain, atau bagaimana sebenarnya fungsi dari teori atau filsafat hukum itu, Pak Bambang? Ya, sebetulnya kan sama, Pak. Tadi dikatakan ya bahwa antara filsafat, teori, dan ilmu, katakanlah dogmatika hukum itu kan sebetulnya itu ada pada ranah domain theoretical gitu ya. Theoretical itu kan artinya kan menjelaskan tentang sesuatu gitu ya. Pak Anu tadi mengatakan bahwa
lapisan hukum di atas merupakan sebagai refleksi teoritikal tentang hukum. Bedanya kan hanya pada gradasi keabstraksiannya saja, Pak Alfon. Ya. Ketiga-tiganya merupakan eksplanasi sebetulnya. Bagaimana kita menjelaskan. Bukan hanya sekedar mendukung, memberikan argumentasi, tidak. Tetapi bagaimana sesuatu itu kemudian bisa dijelaskan melalui teori-teori itu. Dan penjelasan atas fenomena berdasarkan teori yang berbeda tentu saja akan menghasilkan eksplanasi yang berbeda dan kesimpulan yang berbeda pula tentu saja. Ya. Nah, terus ya kembali lagi kan sampai pada batas mana gitu ya kajian itu sudah merupakan kajian filosofis dan pada tataran mana itu masih merupakan kajian-kajian yang bersifat teoritikal. Kalau kemudian kita kembali kepada definisi atau pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana tadi, kesannya menjadi bahwa batas-batas antara teori dengan filsafat itu tidak jelas. Ya. Karena bagaimanapun juga kesimpulan secara kasar yang kita bisa kemukakan bahwa baik teori maupun filsafat itu yang dikaji adalah bukan pada normanya itu sendiri, tetapi what is behind the norm gitu ya, apa yang ada di balik norma itu. Kita tidak bisa tidak menjelaskan lah, katakanlah kalau apa yang sederhana kan begini ya. Ya katakanlah kalau kita di level dogmatika kan kita hanya sekedar menjelaskan tentang apa ya, paling rendah, tataran yang paling rendah ya unsur-unsur perbuatan kan kalau kita unsur perbuatan pidana. Kita tidak sampai mempertanyakan loh kenapa yang begini dijadikan sebagai perbuatan pidana yang begitu kok tidak gitu ya. Tidak sampai ke situ-situ. Kita terima saja bahwa itu adalah hukum positif dan kemudian kita akan memeriksa dan kita akan menelaah itu berdasarkan apa yang sudah ada itu, baik logikanya, susunan logisnya maksudnya, susunan logisnya gitu ya, konsistensi satu dengan yang lain gitu ya, bunyi rumusan itu gitu. Paling sebatas-batas itu saja. Gitu. Nah, sementara teori dan filsafat tentu saja sudah ada di balik semuanya itu untuk mempertanyakan. Nah, ya kenapa kok begitu? Kenapa kok tidak begini gitu ya? Kenapa itu dipidana yang perbuatan yang begini tidak? Penjelasannya seperti apa? Gitu. Nah, tentu saja ini kalau kemudian ditarik yang lebih abstrak, tentu saja penjelasannya lebih bersifat filosofis gitu ya. Lebih bersifat filosofis gitu, yang sudah mempertanyakan tentang makna, hakikat gitu ya. Dan di dalam sebuah disertasi tentu saja ketiga ranah ini harus muncul, Pak, harus muncul gitu ya. Ibu Bapak tidak hanya sekedar menyajikan dan menganalisis dari sisi-sisi dogmatika hukumnya saja, tetapi sekaligus Ibu Bapak juga harus bisa memberikan eksplanasi, penjelasan pada teori-teori apa yang Ibu Bapak gunakan untuk menjelaskan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, pada isu yang pertama biasanya lebih dulu didahului dengan pertanyaan yang bersifat filosofis. Apa maknanya? Apa hakikatnya itu semua? Jadi dalam kajian-kajian yang sudah lebih dalam begitu, katakanlah level-level disertasi, sekali lagi tidak berhenti hanya menjelaskan fenomena hukum itu secara yuridis itu, tetapi juga sudah mampu menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih teoritik dan yang tidak kalah pentingnya juga memberikan dasar-dasar filosofisnya. Itu Pak Alfon. Iya, matur suwun Pak. Ya, artinya kan ya nanti kita yang begini-begini itu kan nantinya akan ketemu ketika kita belajar terus gitu. Oh ini to karpe, oh ini to karpe gitu ya. Ya. Karena memang sekali lagi Pak Alfon antara teori dan filsafat dan ilmu atau kalau yang dogmatika sih barangkali kita bisa agak lebih jelas membuat lapangan couplingnya. Gitu. Tapi antara teori dan filsafat ini seringkali memang
ada irisan gitu ya. Dan dari pendapat para sarjana tadi rasa-rasanya juga batas-batas itu tidak jelas. Atau barangkali saya yang belum bisa menemukan itu. Mudah-mudahan Ibu Bapak gitu ya dengan belajar teori hukum ini dan ada rasa penasaran, ada rasa pengen tahuan yang lebih dalam sehingga Ibu Bapak bisa menjelaskan lebih baik. Dan mudah-mudahan besok ya, minggu depan saya juga bisa setelah mata kuliah ini selesai gitu, pokok bahasan ini selesai, kemudian saya akan meresum gitu sebetulnya hubungan antara tadi konsep, teori, dan metode kajiannya seperti apa di dalam satu chapter sajalah. Mudah-mudahan dengan itu bisa lebih mudah dipahami gitu ya. Bentar. Yeah. Ya, ada yang lain gitu, ada yang lain yang bisa menambahkan. Halo. Mohon izin Pak Bambang. Yuk. Oke. Saya termasuk masih sama seperti minggu kemarin saya bertanya, tapi juga masih tetap saja galau. Jadi kalau seperti yang Pak Bambang jelaskan tadi, saya mau mencoba mengklarifikasi apakah benar pemahaman saya. Bahwasanya menurut Mewisen itu hukum itu memiliki dua pengembangan hukum. Satu pengembangan teoretikal dan satu pengembangan praktikal. Artinya dalam filsafat hukum itu terdapat pemahaman yang mendalam tentang teori dan praktikal juga. Kemudian pada level teori hukum juga pada aplikasinya, pada implementasinya itu juga memberikan dasar pemikiran terhadap teoretikal maupun praktikal juga. Begitu juga pada level dogmatika hukumnya. Mungkin seperti itu Pak Bambang. Itu yang mau saya mohon pencerahannya. Yang berikutnya ya. Pak Bambang, yang berikutnya sampai dengan detik ini apakah masih sama, saya belum cek, saya belum membaca kembali. Jadi untuk dalam disertasi itu ada yang namanya latar belakang permasalahan atau di dalam pendahuluan itu harus muncul persoalan-persoalan filsafat hukum, bahasanya problematika filsafat hukum dari rencana disertasi kita. Begitu juga harus ada problematika yang sifatnya yuridis, termasuk juga problematika sosiologis. Seperti itu. Nah, saya dengan ini tadi, dengan penjelasan ini tadi masih belum menemukan titik temu kejernihan berpikir tentang sebenarnya problematika yuridis itu yang kita harus tampilkan di dalam latar belakang itu adalah apakah persoalan dari dogmatika hukum itu ditarik ke ranah problematika teori, kemudian baru ditarik atau disarikan kepada problematika filosofis. Seperti itu Pak Bambang pertanyaan saya. Matur nuwun. Ya Bu, terima kasih. Ya, ini di satu sisi sebetulnya bukan kapling saya, ini kaplingnya teman-teman di metodologi penelitian. Satu hal itu, atau yang lebih tepat adalah teman-teman yang nanti bisa memberikan mata kuliah, penulisan ilmiah atau apapun itu. Tapi oke lah ya, kita mencoba untuk bersama-sama berpikir gitu. Dan memang tentu saja ada kaitannya dengan penjelasan tentang teori hukum. Mewisen memang membagi dua, jadi pengembangan hukum itu antara yang teoretikal dengan yang praktikal. Gitu ya. Yang teoretikal itu kan dibagi menjadi tiga itu wilayahnya ya.
antara yang filosofis, yang teoritis, yang dogmatis gitu ya. Dan itu kemudian akan menjadi apa yang melatar belakangi begitu, yang melatar belakangi pengembangan hukum secara praktikal gitu ya. Praktikal itu artinya kan menggunakan hukum untuk kebutuhan sehari-hari, to solve the problem gitu ya, to solve the problem. Ya. Hukum sudah tidak lagi dibincangkan dalam tataran teori, tataran akademik, tetapi sudah pada bagaimana hukum itu digunakan untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Tentu saja masih tetap dalam batas-batas rasionalitas hukum tentu saja, karena hukum punya rasionalitasnya sendiri gitu, punya cara berpikirnya sendiri gitu ya. Ada kasus posisinya seperti apa, normanya seperti apa, premis mayor mana, premis minornya mana, konklusinya seperti apa. Cara-cara berpikir seperti itu kan tetap saja ada. Nah, itu semua dilatar belakangi atau disinari atau dipandu oleh tidak hanya ilmu, tetapi juga teori, juga filosofinya. Atau dibalik bahwa filsafat dan teori dan ilmu itu kan pengembangan teoritikal yang akan berguna atau akan bisa digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan praktis, persoalan-persoalan konkret sehari-hari yang oleh Pak Mauwesen disebut sebagai pengembangan praktikal itu. Saya memahaminya seperti itu, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, Ibu tadi mempertanyakan apakah di latar belakang sudah harus muncul problem-problem yang filosofis, yang teoritis dan yang sosiologis gitu ya. Saya kira iya, Bu. Saya kira iya gitu. Ketika Ibu menggagas sesuatu dan Ibu menganggap ada masalah di situ gitu ya. Terutama masalah-masalah yang ini masih berkaitan dengan normanya gitu ya. Masalahnya ada pada peraturan, bukan pada aplikasi norma gitu ya. Bukan pada penerapan gitu ya. Bukan pada law enforcement-nya. Tetapi lebih pada katakan memang begini. Penerapan itu menurut hemat saya juga tidak melulu itu merupakan kajian yang empiris sih kalau penerapan. Karena bisa saja penerapan itu kita pahami sebagai putusan di pengadilan itu. Dan putusan pengadilan juga menampakkan juga sisi-sisi yang normatifnya kan. Ketika putusan hakim yang Ibu Bapak gunakan sebagai unit analisis gitu, katakan begitu ya, unit analisis untuk dikaji. Ya, maka Ibu bisa mempertanyakan dari putusan itu berdasarkan pertimbangan hakimnya gitu kan. Ketika putusan itu memunculkan kaidah hukum baru gitu ya. Kan ada norma tertentu gitu ya, ada norma tertentu ya. Kemudian atas dasar norma ini ada peristiwa hukum dan kemudian peristiwa hukum itu diperiksa dan kemudian diputuskan oleh pengadilan dan memunculkan kaidah hukum baru yang berbeda katakanlah dengan norma asalnya misalnya. Ini kan tetap saja menjadi bagian dari kajian normatif apabila kita mengkaji apa sih sesungguhnya yang ada di pertimbangan hakim itu. Katakanlah ditanya misalnya, apa filosofi yang mendasari hakim di dalam menjatuhkan putusan? Ajaran-ajaran filosofi, ajaran-ajaran filsafat mana yang dianut sih? Teori-teori hukum apa yang dianut, yang dia gunakan untuk bisa kemudian sampai pada putusan seperti itu. Dalam pertimbangan, walaupun di situ saya yakin juga tidak akan muncul gitu ya. Ya kalau naskah akademis muncul. Pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis itu muncul, dinamakan seperti itu. Ada penamaannya gitu. Di dalam naskah akademis kan begitu gitu ya. Karena sekali lagi atas dasar identifikasi ada masalah filosofis, sosiologis dan yuridis itu kemudian kan muncul usulan tentang RUU yang baru kan gitu. Kalau itu kan jelas gitu ya. Tetapi ketika di dalam putusan pengadilan kan nggak muncul itu. Tetapi toh dari situ Ibu Bapak
dengan bekal pengetahuan ibu bapak yang saya yakin ibu bapak miliki, ibu bapak bisa mengetahui itu. Kalau seperti ini, apa sih pemahaman filosofis yang digunakan oleh hakim? Misalnya tentang tujuan pemidanaan, apa sih yang mendasar? Nah, ini filsafatnya filsafat determinisme atau indeterminisme misalnya. Yang free will itu ataukah yang determinisme misalnya, bisa ketahuan. Teori-teori hukum pidana mana yang diikuti? Turun sekarang, tidak hanya filosofinya tetapi teori. Teori-teori tujuan pemidanaan yang apa yang diikuti? Yang dia masih masih berkutat pada pemahaman yang retributif menggunakan teori-teori pembalasan itu, atau sudah ke arah teori-teori tujuan, baik tujuan yang preventif maupun represif, bahkan teori-teori rehabilitatif, bahkan teori-teori restoratif misalnya, kan bisa saja diidentifikasi. Doktrin apa yang dia ikuti? Doktrin apa yang diikuti oleh hakim? Sehingga hakim bisa saja di situ kutipan-kutipan misalnya dari sarjana ini, sarjana itu, yang sudah muncul menjadi doktrin-doktrin hukum itu digunakan. Gitu ya. Bahkan sebetulnya juga bisa dipertanyakan, jurisprudensi mana yang dirujuk oleh Pak Hakim ketika menjatuhkan putusan. Nah ini semua sebetulnya ada di dalam pertimbangan hakim yang kemudian kita bisa melihat sisi-sisi normatifnya. Gitu. Ini kan sekali lagi ujung pangkalnya tadi kan saya tidak setuju dengan kata penerapan yang seolah-olah hanya gitu ya ditafsirkan kalau ada judul disertasi penerapan itu mesti sosiologis urung karuan. Bisa saja penerapan itu implementasinya atau wujud konkretnya adalah pada putusan. Putusan itu didasarkan pada norma dan norma itu digerakkan karena ada peristiwa hukum tertentu. Sepanjang kemudian putusan hakim itu yang kita analisis adalah pertimbangan-pertimbangan hakimnya ketika dia menjatuhkan putusan itu dengan beranjak pada hal-hal yang bersifat normatif. Aspek filosofinya apa? Teori yang digunakan apa? Doktrin siapa yang dianut? Jurisprudensi mana yang diikuti? Saya kira ini masih dalam ranah-ranah penelitian normatif dan analisis-analisis normatif berdasarkan teori-teori hukum yang normatif. Berbeda kalau penerapan itu dipahami law enforcement dalam arti begini. Sopo hakime? Hakime lanang apa wedok? Umure piro hakime? Pendidikannya apa hakimnya? Pengalamannya seberapa lama dia menjadi hakim? Ini kan sudah berbeda. Ini konteksnya kan sudah mencoba memahami hukum dalam hal ini putusan pengadilan dengan melibatkan faktor-faktor non-hukum yang ada di luar itu semua. Gender, jenis kelamin, misalnya. Stratifikasi sosial, kayak iki hakime wis kawin apa urung, sugih apa melarat. Ibu ingin memasukkan variabel kesejahteraan hakim di dalam menentukan pemidanaan, misalnya berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim laki atau hakim perempuan, ketika ibu bapak ingin mengetahui lebih jauh tentang seberapa jauh sih faktor jenis kelamin itu berpengaruh terhadap berat ringannya putusan yang dijatuhkan. Hakim laki dengan perempuan itu beda apa tidak? Nah, konsekuensinya apa? Teori-teori yang dipakai untuk menjelaskan ini tentu saja akan berbeda dengan teori-teori yang pertama yang masih di dalam ranah yang normatif itu. Kan? Nah, jadi kalau penerapan bagi saya sih masih bisa kita pahami bahwa itu masih dalam lingkup yang normatif, tetapi juga bisa dalam lingkup yang empiris. Konsekuensinya apa? Segala metodologinya tentu saja akan berbeda. Teori yang dipakai untuk menjelaskan juga akan berbeda. Yang satunya adalah teori-teori hukum yang normatif itu tentang keabsahan hukum, tentang stare decisis, tentang teori-teori keadilan misalnya, teori-teori kepastian hukum, itu masuk ke dalam analisis-analisis ketika kita mengevaluasi putusan-putusan
yang ada, pertimbangan-pertimbangan yang menjadi latar belakang hakim kenapa hakim memutuskan seperti itu. Tapi kalau sudah jenis kelamin yang diperkirakan mempengaruhi putusan hakim, barangkali ini teori-teori yang sudah teori-teori yang empiris, yang sosiologis tentang perilaku, ya, teori struktural ya boleh lah, tapi lebih ke arah teori-teori yang lebih mikro begitu ya. Besoklah kita coba ya deskripsikan itu gitu ya. Konsekuensinya sekali lagi ya teori-teori yang dipakai adalah teori-teori sosial tentang hukum karena ibu bapak sudah melibatkan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi bagaimana hukum itu bekerja. Tuh. Nah, kembali kita ke apakah sudah harus muncul di dalam latar belakang itu problem-problem filosofis, problem-problem teoritis, problem-problem juridis dan sosiologis? Saya kira iya, karena justru karena itulah maka kemudian kenapa masalah ini muncul gitu loh. Jadi ibu bapak tentu saja tidak hanya begini loh ya. Ibu hanya mendeskripsikan saja bahwa ketika ada persoalan begini, maka masalah filosofinya ini, teoritisnya ini, yuridisnya ini, sosiologisnya ini. Cukup, titik. Ibu tidak perlu melakukan analisa di bagian pendahuluan, di latar belakang. Kalau ibu sudah melakukan analisis di situ, ibu akan kehabisan peluru nanti untuk melakukan analisis di belakang. Ya. Sama juga dengan katakanlah kalau disertasi itu secara sederhana ingin memberikan alternatif solusi atas apa yang ada sekarang, existing. Karena yang existing itu dianggap bermasalah, katakanlah begitu. Dan masalahnya tadi dikatakan, kalau begini masalah yuridisnya seperti ini, tetapi tidak berhenti di situ, ini juga membawa konsekuensi, ada persoalan-persoalan pada level filosofis, dan ini juga berimplikasi pada level-level empiris, kenyataannya menimbulkan ketidakpastian, masyarakat menjadi resah, ya, dan seterusnya. Ibu bapak barangkali kalau sekarang yang lagi update kan, ibu bapak bisa banyak menyoroti isu-isu yang ada di dalam undang-undang RUU Cipta Lapangan Kerja itu. Buruh resah, itu kan fenomena. Ya. Kenapa buruh resah? Karena katanya pesangonnya nggak ada. Pesangon diatur di mana? Di pasal sekian terhadap UU Cipta Lapangan Kerja. Loh, masalahnya apa? Di mana dan mengapa seperti itu? Itu kan kemudian harus dijelaskan, dicari dan dijelaskan. Sampai kemudian ibu angkat lagi pada tataran yang lebih abstrak. Soal-soal yang berkaitan dengan keadilan, buruh, hubungan industrial, Pancasila, dan seterusnya itu. Dan di akhir latar belakang ibu memberikan sedikit statement bahwa ini problem, ini masalah. Walaupun tidak usah kemudian dilanjutkan. Oleh karena itu, maka disertasi ini akan mengambil judul begini. Seorang usah lah. Itu sudah include di judul di depan itu sudah kita tahu deh. Ibu kan hanya menjelaskan saja kenapa judul ini dipilih. Ya. Dipilih itu tentu saja ada masalah. Masalahnya apa dan di mana. Ya. Baik pada level filosofis, pada level yuridis, maupun pada level sosiologis. Cukup dikunci sampai di situ. Baru kemudian ibu rumuskan di dalam isunya apa. Ya tentu saja di belakang nanti akan muncul analisis. Analisis itu di belakang. Nah seringkali yang menjebak itu Bu, Bapak, dan Ibu Bapak akhirnya kehabisan peluru, di latar belakang sudah menjelaskan itu yang keliru. Gitu loh. Udah cukup dideskripsikan aja, ada masalah ini. Kalau masalahnya ini karena masalah filosofinya begini, karena filosofinya ngomong kayak begini loh. Itu aja. Ibu tidak perlu melakukan dialog panjang lebar di situ. Gitu. Saya kira saya cukup panjang lebar ini menjelaskan ya. Mudah-mudahan jelas. Tetapi
Ya, saya senang kalau malah nggak jelas gitu ya. Karena kalau nggak jelas menjadikan ibu berpikir gitu. Bapak ibu berpikir. Oke, silakan Pak dan Ibu. Halo. Ya, ini saya juga pesan pada Mas Alfon kebetulan ya Pak. Mudah-mudahan kita masih punya waktu sedikit ya Bu. Saya kebetulan ini soal cipta lapangan kerja ini menjadi menarik bagi saya gitu ya. Dari aspek hukum pidana, barangkali teman-teman pidana mudah-mudahan juga bisa memberikan pandangannya nanti gitu ya. Di dalam Undang-Undang Lapangan Kerja yang baru itu melakukan dekriminalisasi sebetulnya. Ketika di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama itu mengancam pidana bagi seorang pengusaha atau perusahaan ya yang tidak mengikut sertakan karyawannya, buruhnya katakanlah, ke dalam sistem jaminan sosial. Diancam pidana itu di Undang-Undang Perburuan yang lama. Dan kalau saya ingat Pak Alfon ya, Pak Budi itu melakukan penelitian tentang itu di Pasuruan. Ingat saya loh ya. Jadi di Pasuruan itu ada beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap perusahaan yang tidak mengikut sertakan karyawannya ke dalam sistem jaminan kerja. Dan sebetulnya fenomena ini ada di mana-mana deh. Nah, kebetulan saja ada di Pasuruan dan itu dijadikan case dan kemudian dipidana. Nah sekarang Undang-Undang Cipta yang baru itu tidak dipidana. Tidak ada pemidanaan terhadap pengusaha yang tidak mengikut sertakan karyawannya ke dalam sistem jaminan sosial. Tidak ada ancaman pidananya. Nah kemudian ini kita ditanggapi oleh buruh, oleh mahasiswa, dan wah ini undang-undang ini lebih pro kepada pengusaha, lebih pro pada ya pengusaha lah, investasi yang lebih besar lagi gitu, daripada pro kepada buruh. Karena dirasakan buruh tidak mempunyai kekuatan yang bisa memaksa perusahaan untuk memberikan mengikut sertakan buruh ini ke dalam sistem jaminan sosial gitu ya. Karena hukum pidana kan masih dipahami sesuatu yang menakutkan gitu ya. Nah fenomena ini kan menjadi menarik ketika begini ya. Kalau dulunya itu kemudian dikriminalisasi, perbuatan yang dulunya bukan merupakan perbuatan pidana yang kemudian dipidana berdasarkan undang-undang yang lama, kemudian sekarang dilakukan dikriminalisasi karena sekarang sudah tidak ada norma dan sanksi pidana yang menyatakan bahwa pengusaha yang tidak mengikut sertakan karyawannya ke dalam asuransi perusahaan jaminan sosial tidak dipidana. Nah, ini fenomena Pak Alfon ya, dan Ibu Bapak sekalian dan teman-teman yang ingin mengambil konsentrasi hukum pidana. Apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya? Kalau kemudian ini menimbulkan keresahan, secara sosiologis menimbulkan keresahan, demo macam-macam itu. Ya. Barangkali kita juga bisa melakukan analisis. Ini ada masalah yuridisnya juga barangkali ya, karena menurut hemat saya dengan hanya diberikan katakanlah sanksi administrasi atau sanksi perdata saja juga memang menimbulkan persoalan gitu ya. Karena selama ini kan masih dipahami hukum pidana itu cukup memberikan kemampuan untuk memberikan efek gitu ya, yang menakutkan, yang menjerakan gitu ya. Nah, belum lagi kalau secara filosofis barangkali Ibu Bapak bisa melakukan analisis bahwa mestinya ketika ada kedudukan antara pengusaha dan buruh pada posisi yang lebih lemah, tentu saja yang lebih membutuhkan perlindungan hukum tentu saja yang lemah, yang buruh gitu ya. Sedangkan kalau kemudian justru berpihak pada pengusaha gitu misalnya. Nah, yang begini tentu saja kalau dipahami ini sebagai sebuah problem, tentu saja sudah harus muncul di latar belakang.
Temanya tentang misalnya dekriminalisasi kewajiban pengusaha perusahaan untuk mengikut sertakan pekerjanya ke dalam sistem jaminan sosial, dekriminalisasi. Ya kan? Paling tidak kita sudah mengenali ini dipahami sebagai sesuatu yang merugikan buruh. Nah, Ibu cari berikutnya. Ada nggak problem-problem secara yuridis di situ? Ya. Ada nggak problem-problem teoritisnya? Dan ada nggak problem-problem filosofisnya? Oke, Pak Alfon, saya ingin tanggapan Pak Alfon ini. Gimana? Iya Pak Bambang, memang kalau dilihat dari sisi itunya memang dekriminalisasi. Tapi kita bisa jadi memahami untuk menganggap bahwa itu ada kesenjangan antara pengusaha dengan pekerja, tapi juga kita harus melihat secara keseluruhan dari undang-undang itu. Bisa jadi ada pembebanan tambahan, kewajiban-kewajiban tambahan dari perusahaan yang kemudian dengan tidak punya pekerjanya tidak menjadi sanksi pidana kan gitu. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih luas lagi. Jadi kita harus proporsional untuk melihat bahwa ada kewajiban-kewajiban yang di sisi lain dicabut, tapi ada juga kewajiban-kewajiban yang di sisi lain juga mungkin dibebankan gitu. Ketika sudah ada pembebanan begini, maka tidak perlu lagi dikriminalisasi ketika tidak melibatkan pekerjanya dalam jaminan sosial misalnya seperti itu. Tapi ya saya kira kok pemerintah punya alasan yang kuat mengapa melakukan dekriminalisasi, tetapi juga ya bisa jadi alasan itu nanti kita pertimbangkan bisa diterima atau tidak. Saya kira gitu. Sebagai tapi ya intinya bahwa ya kecurigaan kita terhadap hal itu ya memang baik untuk kemudian kita cari tahu, tapi nanti kedepannya kita tidak boleh terjebak dengan kecurigaan seperti itu sehingga menghasilkan analisa yang kurang proporsional, saya kira itu Pak. Oke, ya kita ngomong secara teoritis dulu lah ya. Undang-undang Cipta Lapangan Kerja itu kan sebetulnya undang-undang administrasi ya. Dan ketika kita bicara bahwa di situ memang ada norma dan sanksi pidananya, itu kan yang disebut dengan administrative criminal law ya. Ya. Boleh-boleh saja kan, boleh-boleh saja. Jadi kalau kita lihat bahwa hukum pidana itu sumbernya kan yang di satu pihak ada di KUHP, yang kedua di luar KUHP. Yang di luar KUHP itu kan ada yang undang-undang yang memang sudah menyatakan dirinya sebagai undang-undang pidana. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi loh, sudah tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang loh, tindak pidana. Tetapi kalau ini kan tidak. Ini kan sebetulnya undang-undang administrasi biasa saja yang mengatur tentang hubungan tenaga kerja, tetapi di dalamnya ada norma dan sanksi pidananya. Dulu ya, dulu. Kemudian didekriminalisasi, norma itu dihapuskan. Sehingga norma dan sanksi pidananya nggak ada. Barangkali di situ yang tetap muncul adalah sanksi administrasi atau perdata. Secara teori, ini benar apa salah? Teori loh ya. Benar apa salah? Kita nggak usah menunggu nanti dah. Kita nggak usah melakukan evaluasi apakah pengusaha dibebankan lain. Kita perlu membaca undang-undangnya dulu secara lebih tuntas. Secara kasar saja dulu di awal. Penghapusan norma dan sanksi pidana di situ benar apa salah? Ketika ini ada di dalam wilayah hukum administrasi. Benar Pak Bambang. Benar. Benar. Benar ya. Benar. Tetapi kira-kira ada kelemahannya tidak di dalam rangka melindungi buruh agar buruh juga ya karena posisinya masih punya rasa untuk dilindungi. Betul, tetapi menurut hemat saya kok masih ada yang salah gitu ya, masih ada yang salah. Nah, ketika yang digunakan itu hanya sanksi administrasi dan sanksi perdata, tentu saja ini ada kelemahan-kelemahan, gitu ya, ada kelemahan-kelemahan. Ketika di dalam hukum administrasi penyelesaian sengketanya, penyelesaiannya kan tidak seakutabel, setransparan kalau itu mendayagunakan peradilan, ya.
andai saja norma itu tetap ada, maksud saya norma dan sanksi pidana tetap ada gitu ya. Ya, ketika norma dan sanksi pidana masih ada, kan masih ada harapan tuh bahwa suatu ketika nanti pengusaha akan dituntut dan diadili yang terbuka untuk umum itu di pengadilan. Itu kan proses peradilannya kan terbuka, ya, dan terbuka untuk umum. Bayangkan kalau ini hanya yang dicantumkan di situ adalah sanksi administrasi atau sanksi perdata. Yang berhadapan-hadapan adalah pelaku dengan petugas. Pelaku dengan petugas saja. Dan kemungkinannya ketika seperti itu, perselingkuhan antara pelaku dengan petugas akan ada. Ya, yang secara kasat mata saja sekarang kan misalnya ke hukum perpajakan kan seperti itu. Walaupun sekarang mekanismenya sudah dilakukan melalui yang katakanlah elektronik gitu, yang berhadapan antara orang dengan orang itu relatif sedikit lah. Tetapi kalau dulu kan tidak. Masih berhadapan orang dengan pelaku. Sehingga kemungkinan ada perselingkuhan di situ kan ada. Udah Pak, dendanya nggak 100 juta lah Pak, 50 juta saja. Atau 25 juta saja. Sudah yang 25 juta sampean, yang 25 juta nanti saya bayar. Gitu. Nggak ada mekanisme kontrolnya, karena yang berhadapan orang dengan orang. Ini berbeda kalau mekanismenya melalui peradilan yang terbuka untuk umum. Masih bisa dikontrol. Bagaimana kalau kita dihadapkan pada persoalan yang seperti itu? Nah, menurut hemat saya ini memang masalah. Nah, seyogianya begini, dengan tetap mengakui bahwa sanksi pidana itu masih penting, tetapi sifatnya harus ditempatkan pada posisi ultimum remedium. Dan norma dan sanksi pidana itu mestinya tetap harus ada. Tetapi gitu ya, sifatnya subsidiar. Ketika itu hanya pelanggaran administrasi, yang pertama, is okay gitu ya, bisa diselesaikan melalui mekanisme yang seperti tadi. Tetapi kalau terjadi pengulangan, ya, maka yang kedua akan digunakan sanksi pidana. Ini yang menurut hemat saya lebih fair, lebih adil, dan buruh tetap bisa terlindungi dan ada kekuasaan memaksa dari pengusaha. Barangkali penjelasan saya tidak cukup clear bagi teman-teman yang tidak menguasai hukum pidana, yang tidak tertarik pada hukum pidana. Ya. Tapi menurut hemat saya dengan dekriminalisasi kewajiban buruh untuk mengikut sertakan, kewajiban pengusaha untuk mengikut sertakan buruh ke dalam sistem jaminan sosial. Kalau rumusannya hanya seperti itu, salah. Atau paling nggak kurang lah ya, kurang. Secara teori betul, jangan gunakan hukum pidana kalau sanksi-sanksi yang lain masih bisa, kan gitu prinsipnya. Ya. Memang betul. Tetapi di satu pihak, sanksi-sanksi yang lain ketika digunakan itu ada kelemahan-kelemahannya juga. Tidak ada akuntabilitas yang cukup memadai dibandingkan dengan penggunaan sanksi pidana misalnya. Kalau sanksi pidana kan mekanismenya mesti di persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Ada mekanisme banding, kasasi dan seterusnya itu. Tapi kalau diselesaikan melalui mekanisme administrasi, yang ketemu itu hanya pelaku pelanggaran dengan petugas yang ini bisa omong-omongan gitu loh. Bisa nyang-nyangan gitu loh. Dan ini kelemahannya. Nah, menurut hemat saya harus segera ditekankan. Pokoknya diulangi sekali lagi gitu ya. Karena pengulangan itu kan seringkali alah ngono polisinya gelem dibayar. Oh, ini polisinya bisa diajak tawar-menawar dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika ada pelanggaran yang pertama, pelanggaran administrasi dengan menggunakan sanksi administrasi oke. Tapi kalau ada pengulangan, mestinya sudah harus hukum pidana yang maju untuk bisa memberikan efek jera yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya, dan memberikan efek jera bagi yang lain. Ya, satu saja sebelum kita tutup. Pak Alfon gimana? Setuju Pak Bambang bahwa ya memang hukum pidana kan diterapkan sebagai ultimum remedium.
Sehingga tapi ya, inti dan bersifat aksesoris dan sebagainya kan begitu. Sehingga dengan demikian bahwa penerapan hukum pidana itu di bagian terakhir dan itu fungsinya untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Jadi saya setuju kalau menjadi ultimum remedium dan tidak dicabut untuk memberikan perlindungan terhadap buruh. Saya kira itu, Pak. Jane ngono ngene iki kan bisa didadekno disertasi kok jane. Tapi Bisa. dongnya nanti jadi disertasi, undang-undangnya diganti, dibatalkan oleh MK, Pak. Ya, berdoa saja lah, berdoa saja kalau ini kemudian masih berlaku terus dan diberlakukan ya itu bisa diangkat. Ingat-ingat aja Mas Afan. Problemnya sudah kelihatan nyata kok. Paling tidak kita sudah bisa berangkat bahwa baik secara sosiologis maupun secara teoritis kita bisa mengenali lah. Secara sosiologis ini menimbulkan kerugian bagi buruh dan buruh menjadi tidak terlindungi. Ekspresinya apa? Mereka menuntut demo dan lain sebagainya. Secara teoritis penggunaan hukum pidana di dalam penggunaan sanksi-sanksi hukum selain sanksi hukum pidana itu ada kelemahan-kelemahan gitu ya. Dan secara filosofis tentu saja Ibu Bapak bisa lebih mengembangkan sebetulnya fungsi negara itu seperti apa ketika dia harus melindungi warga negara, dalam hal ini adalah buruhnya. Mungkin nanti di situ akan dicari filosofi yang sifatnya keseimbangan gitu ya, antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan buruh dan seterusnya itu. Nah, cuma nanti alternatifnya ya dirumuskan yang berbeda, oke lah. Normanya seperti ini, sanksinya seperti ini, tapi ini masih kurang gitu. Apabila nanti terjadi pengulangan, maka sanksi pidana yang harus diterapkan. Karena sanksi hukum pidana itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendayagunaan sanksi-sanksi yang lain. Jadi disertasi, boleh nilai A, nilai gampang lah. Yang penting kan pengembangan teorinya seperti apa dan meyakinkan kan ngono ta? Mantap Pak Alfon. Dulu salah judul toh? Judul Pak Alfon. Judul oleh masalah gitu. Saya lebih senang kalau bergerak di ya mengkombinasikan antara tadi yang abstrak, yang mulek-mulek, yang teoritis tadi dengan bagaimana mengaplikasikan itu ke dalam pilihan-pilihan yang lebih konkret gitu ya. Ibu Bapak saya yakin bisa mengembangkan sendiri di bidang Ibu Bapak masing-masing gitu ya. Baik yang punya concern di hukum tata negara, hukum perdatanya, karena memang hukum Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini kan mau mengintegrasikan sekian banyak peraturan perundang-undangan ke dalam satu base, yang ini pengalaman yang pertama kali bagi kita, tentu saja di samping tidak mudah juga. Dulu kan sifatnya kan sektoral, undang-undang pendidikan sendiri, undang-undang tenaga kerja sendiri, undang-undang investasi sendiri, perindustrian sendiri, yang sektoral gitu ya. Dan itu banyak kelemahannya ketika antar undang-undang sektoral itu tidak bisa terpantau dengan baik dan saling gitu ya, tidak harmonis lah ya, termasuk undang-undang administrasi pemerintahan dan seterusnya. Nah itu rencananya ini kan mau digabungkan menjadi satu atas nama investasi, memajukan ekonomi negara kan itu saja. Nah tentu saja ini akan menimbulkan komplikasi-komplikasi, saya yakin akan ada seperti itu. Nah ini kesempatan bagi Ibu Bapak untuk kemudian ya menjadikan tema-tema yang barangkali bisa dikaji gitu ya. Cukup ya? Satu lagi Pak Bambang, mumpung saya mau bertanya Pak Bambang sekali aja. Yang terkait dari Pak Alfon sama Pak Bambang itu cukup menarik sekali. Kebetulan saya kan ini lagi sebagai profesi kan praktisi Pak Bambang. Yang terkait ini saya pernah juga melakukan uji materi. Biasanya yang kemarin beberapa berita-berita yang terkait hari ini, pemerintah selalu bahwa di MK itu hal yang terakhir yang digunakan senjatanya untuk bemper.
Bahwa kalau tidak puas, silahkan itu mengajukan di uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan saya Pak Bambang, saya cuma ingin pendapat Pak Bambang yang kira-kira kebetulan saya dengan teman-teman ini bukan sekedar hanya teori tidak, tetapi kami juga sudah membuka beberapa tim untuk bisa melakukan uji materi. Termasuk kalau memang salah satunya pendapat Bapak tadi memberikan satu pengganti, itu nanti kan uji di pasal yang terkait itu kan bisa kita masukkan juga. Cuma hal itu kan kadang-kala itu cukup berat, gitu. Beratnya apa? Dari beberapa yang sudah kami lakukan, itu biasanya satu itu memang harus beberapa poin yang jalan yang harus sudah masuk. Termasuk jalan demo aja sudah tidak memungkinkan. Pemerintah sudah menganggap itu sangat ketegasan. Ibarat orang kecil itu kemarin Pak Mahfud menyampaikan, seperti antara bapak sama anak itu kalau mau ya begini, kalau enggak mau ya maunya begini, kan begitu bahasanya, kan begitu. Mau enggak mau ya begini, seperti anak sama bapak kan seperti itu, dibuat takut kan gitu. Nah, untuk menurut Pak Bambang ini solusi yang terkait hal ini, karena ini sudah dipaksakan seperti ini, yang kira-kira yang menurut Pak Bambang itu yang bisa masuk terkait dengan posisi untuk bisa memperjuangkan apalagi perlindungan para buruh yang terkait tadi, yang terkait lagi dengan konstitusi bangsa kita maupun undang-undang, itu kan tujuan di pasal kelima Pancasila sendiri kan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ini kan betul-betul ketidakseimbangan ataupun ketimpangan itu cukup jelas. Nah, di sini mungkin bisa memberikan saran Pak Bang yang terkait dengan uji materinya nanti ini, selain solusi itu, apa kira-kira Pak Bang yang bisa memberikan pandangan-pandangan, mungkin bisa kasih masukan ke kita. Terima kasih Pak Bang. Ya, tahu saya itu kan di aspek hukum pidananya ya, yang antara lain itu kemarin tertarik karena baru membaca yang satu pasal itu saja, pasal-pasal yang lain yang terkait hukum pidana saya belum gitu ya. Ya tentu saja yang pertama catatannya adalah ya secara konstitusional memang lembaga yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan ujian menguji ya, baik dalam aspek pembentukannya, prosedur maupun substansinya ya Mahkamah Konstitusi ketika itu dipandang bahwa norma-norma yang ada di situ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, gitu kan? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, isu-isu apa yang bisa dikembangkan, yang bisa dimintakan untuk melakukan uji materi, judicial review kepada Mahkamah ya tentu saja. Sepengetahuan saya tadi kan saya sesaat sejenak begitu mikir ya ini kan ada masalah ya gitu kan, kemudian saya lemparkan ke Pak Alfon. Ya kalau dari aspek hukum pidana terkait dengan perlindungan terhadap buruh tenaga kerjaan yang mendayagunakan sanksi pidana ya, tentu saja di dalam undang-undang perburuhan atau undang-undang ketenaga kerjaan yang lama tentu saja banyak sih perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana, artinya dirumuskan dalam norma sebagai norma hukum pidana dan bagi pelanggarnya kemudian dikenakan sanksi pidana. Nah, yang saya tahu kebetulan Mas tentang kewajiban pengusaha untuk mengikut sertakan para karyawan atau para pekerjanya ke dalam sistem jaminan sosial, apakah itu BPJS atau apa saya tidak tahu begitu ya. Dan ini sebetulnya marak terjadi ketika ibu bapak coba deh melakukan penelitian di Malang saja. Banyak sekali perusahaan dan berapa perusahaan yang telah mengikut sertakan karyawannya untuk menjadi peserta dari jaminan sosial. Karena kalau itu menjadi tanggungan pengusaha loh ya, menjadi tanggungan perusahaan. Perusahaan kan nggak mau rugi. Kalau katakanlah walaupun tidak mau rugi itu kan menjadi salah satu dari cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ya, dan itu akan berpengaruh terhadap harga jual dari produksinya yang barangkali juga menjadi tidak kompetitif nantinya gitu ya. Nah, dulu yang begini diancam pidana. Karena dipandang hukum pidana itu kan secara teori loh ya, secara teori. Hukum pidana itu kan seringkali dipahami sebagai tumpuan harapan. Dan kesannya seolah-olah habis diancam hukum pidana, kabeh mari, kabeh selesai, urusan jadi beres gitu. Padahal kan sebetulnya tidak gitu ya. Sebetulnya tidak. Dan hukum pidana itu sebetulnya juga punya batas-batas kemampuan gitu ya. Hukum pidana itu tidak menyelesaikan masalah kok. Menimbulkan masalah baru malah iya gitu ya.
Hukum pidana itu kan hanya bisa menyembuhkan simptomnya saja, gejalanya saja gitu ya. Tapi tidak bisa menyelesaikan sampai pada tingkat kausanya. Akar masalahnya dia nggak bisa gitu ya. Nah, sekali lagi undang-undang yang lama menjadikan itu sebagai perbuatan pidana dan dijatuhkan sanksi pidana gitu ya. Dan seolah-olah hukum pidana digunakan sebagai primum remedium gitu. Pokoknya orang pengusaha koyong ini udah diberikan sanksi pidana. Sekalipun barangkali juga masih dirangkap di situ. Selain juga dikenakan sanksi perdata, sanksi administrasi misalnya ya. Nah, di dalam perkembangannya yang sekarang yang saya baca pasal itu kemudian ditiadakan gitu ya. Ditiadakan dan yang muncul di situ hanya sanksi administrasi saja. Pengusaha yang tidak mengikut sertakan karyawannya di dalam jaminan kerja, jaminan kesehatan, jaminan sosial, maka dikenakan sanksi administrasi atau teguran sampai kepada izinnya ditunda atau penutupan atau segala macam lah, nggak tahu. Tapi sudah tidak muncul lagi sanksi pidana. Nah, bagi saya ini menjadi semacam kelemahan, di mana buruh kemudian tidak bisa mendapatkan perlindungan dengan baik. Tetapi sekali lagi, secara teori ini benar gitu loh. Secara teori ini benar. Jangan gunakan hukum pidana kalau sanksi-sanksi yang lain masih oke gitu ya. Karena ketika sanksi pidana yang dijatuhkan ini bukan menyelesaikan masalah jadi masalah. Engkau ketika pengusahanya di penjara, pabriknya tutup, buruhnya malah gak kerja gitu loh. Malah tutup kabeh toh. Oleh karena itu daya gunakanlah sanksi yang lain gitu ya. Denda administrasi atau kewajiban-kewajiban administrasi yang lain, saya tidak tahu ya. Tetapi kan mekanismenya sekali lagi ketika itu dilakukan melalui dengan mendaya gunakan sanksi administrasi, itu nanti yang berhadapan itu hanya orang dengan petugas gitu loh. Orang dengan petugas. Tanpa menafikan loh ya, barangkali sekarang sudah bisa digantikan dengan teknologi. Yaitu nanti kita barangkali pikirkan kemudian. Tapi yang sekarang saja masih dimungkinkan penyelesaiannya melalui mekanisme berhadapan-hadapan antara petugas dan penguasa. Petugas dengan pengusaha, dengan pelaku. Dan ini rawan gitu loh, rawan perselingkuhan. Dan oleh karena itu menurut hemat saya ketika ada kelemahan-kelemahan seperti itu, pembentuk undang-undang harus segera memikirkan. Karena akan terjadi kecenderungan itu diulangi gitu. Kalau begitulah polisi ini bisa dibayar, oh petugas bisa digantikan ini. Dan cenderung akan ada pengulangan-pengulangan perbuatan yang sama. Oleh karena itu mestinya harus dilapis. Itu lapis kedua hukum pidana. Tetapi sekali lagi itu harus ditempatkan pada posisi ultimum ya, bukan primum. Setiap pada pelanggaran mesti pidana, setiap pada pelanggaran pidana, tidak gitu loh. Biarkan selesaikan dulu secara administrasi. Tetapi kalau mbak ulangi, pidana bicara. It's okay seperti itu kalau saya. Dan saya tidak bisa memberikan masukan kepada panjenengan ya. Kira-kira isu-isu apa yang bisa dibawa ke dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Tetapi menurut hemat saya ya sudahlah. Kalau itu memang betul-betul nanti disahkan gitu ya, ya upaya yang terakhir. Ya sudah, kalau demo juga nggak makan gitu. Cuman sekarang demonya ngerusak itu apa mana gak ono sing seneng ya. Kalau demonya baik-baik barangkali kita juga suka gitu ya. Tapi kalau sudah ngerusak itu ya susah lah. Barangnya dewi dirusak dewi itu kan ya eman lah. Ya sudah, mekanismenya melalui mekanisme konstitusi yang ada ya itu diajukan di mahkamah gitu. Oke Mas itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Cukup ya. Kita ketemu minggu depan lah, kita diskusi agak panjang lebar nanti. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan absen. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang. Ayo, Mbak ya. Yuk, matur nuwun. Yuk. Terima kasih. Sami-sami Mbak, Mas. Assalamualaikum. Salam. Bu Jundi. Bu Jundi.
Ya. Pak Didit, saya absen. Saya absen. Tolong ini Ya. absennya gimana Bu Jundi? Saya ini kan buka sendiri filenya itu. Mbak Tika. Mbak Tika aja, Bun. Mbak Tika, Mbak Tika. Mbak Tika Nggak tolong. hadir. Saya barusan istirahat soalnya, nggih. Daftar hadirnya